siap untuk beribadah? Sudah mandi? Sudah sarapan? Yuk kita mau bersaat teduh dulu. Lipat tangan, tutup mata, saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 177 di pintumu. Adik-adik, kita mau berdoa. Ikutin kata-kata Kak Sarah ya. Sikap doanya, lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas seluruh berkat-Mu. Tuhan, kami mau memuji dan mendengarkan firman-Mu dalam ibadah hari Minggu, pelayanan anak. Kiranya Engkau menyertai ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Masih berdiri. Kita nyanyi dari Kidung Ceria 241 dalam nama Yesus, anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Kita mau baca Mazmur. Diambil dulu Alkitabnya. Sudah? Kalau sudah, dibuka Mazmur 50. Mazmur 50 ayat 7 sampai 15. Mazmur pasal 50 ayat 7 sampai 15. Sudah? Kita baca ya. Mazmur 50 ayat 7 sampai 15. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena
korban sembelihanmu, aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikianlah Mazmur kita. Adik-adik, dari Mazmur ini kita tahu bahwa semua yang kita punya berasal dari Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan. Dibuka dulu kitabnya. Untuk adik-adik yang TK, itu dari Mazmur 4 ayat 6. Mazmur pasal 4 ayat 6. Nah, kita baca dulu bareng-bareng ya. Mazmur pasal 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Sekali lagi ya. Mazmur pasal 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Nah, itu untuk yang TK. Kalau untuk yang anak kecil dan anak tanggung, bisa dibuka Roma pasal 12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat 1. Kita baca bareng-bareng dulu ya. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi, Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sudah hafal ayat hafalannya, nanti tolong kirim videonya ke kakak-kakak ya. Bisa melalui WhatsApp, bisa melalui sosial media PLKPA seperti Instagram atau Facebook seperti yang di bawah ini. Terima kasih ya adik-adik. Adik-adik, saat ini kita mau mendengar firman. Sebelumnya kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 135, Sabdamu Abadi, bait 1 dan 3.
sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dengan nyanyi Mana tangannya, mana tangannya. Masih ingat kan adik-adik? Yuk kita umpetin tangannya. Umpetin tangannya, terus aku mau nyanyi pakai suara om-om sama anak kecil. Tapi om-om dulu ya adik-adik. 1, 2, 3. Mana tangannya di sini, di sini. Halo apa kabar? Baik-baik saja. Bertemu, berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sampai saat ini. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan itu diambil dari mana adik-adik? Dari Alkitab, iya. Nah, bacaan kita hari ini diambil dari Imamat 1 ayat 1 sampai 3. Imamat berapa adik-adik? Iya, pasal 1 ayat 1 sampai 3. Yang berbunyi, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, sebelumnya Kakak Opi mau nanya, adik-adik ada yang tahu nggak gambar ini apa? Kira-kira ini gambar apa ya? Iya benar, itu gambar kantong persembahan. Nah adik-adik, persembahan itu adalah segala sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan Allah sebagai tanda terima kasih kita adik-adik. Nah, zaman dulu persembahan itu berupa hewan-hewan ternak adik-adik. Hewan-hewan ternak yang kita punya, misalkan berupa ada domba, terus ada sapi. Nah, aku mau nanya deh, kalau suara sapi itu gimana ya adik-adik? Iya benar, pintar. Kalau suara domba itu gimana adik-adik? Iya, suara domba kayak gitu adik-adik. Pintar. Nah, tapi kalau zaman sekarang adik-adik itu berupa berupa uang adik-adik. Nah, firman Tuhan hari ini mau memberitahukan kepada kita bahwa kita harus memberikan persembahan kita yang terbaik adik-adik untuk Tuhan Allah. Caranya itu gimana ya? Caranya itu adalah pertama, kita memberikan sesuai dengan yang kita punya adik-adik. Kalau misalkan kita punyanya segini, ya kita kasih ini untuk Tuhan Allah adik-adik. Terus yang kedua, itu dengan usaha kita sendiri. Usaha itu kayak gimana ya? Itu usahanya adalah misalkan papa mama kasih aku uang. Nih, papa mama ngasih aku uang adik-adik. Nah, uang ini pastinya udah dipersiapkan sebelum kita mau impan ya adik-adik. Terus pada saat pada saat mau memberikan persembahan, aku bikin jadi pesawat terbang adik-adik. Gitu adik-adik. Terus gimana? Terus habis itu aku kasih ke Tuhan Allah. Terus Tuhan Allah jadi gimana adik-adik? Tuhan Allah jadi sedih. Kalau Tuhan Allah sedih, perbuatan kita itu good or bad?
Iya, bad adik-adik, karena kita membuat Tuhan Allah sedih dan persembahannya itu nggak baik, good banget bad banget adik-adik. Karena kita memberikan persembahan itu main-main. Nah, Tuhan Allah mau kita itu memberikan persembahan kita yang tergood untuk Tuhan Allah agar berkenan di hadapan Tuhan Allah. Kenapa ya kita harus memberikan persembahan itu adik-adik? Karena Tuhan Allah sudah memberikan banyak sekali berkat untuk kita. Adik-adik punya mainan sekarang, adik-adik bisa sekolah, itu karena pemberian berkat dari Tuhan Allah adik-adik. Makanya kalau kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan Allah, kita harus memberikannya dengan yang terbaik, yang good adik-adik untuk Tuhan Allah, agar persembahan kita ini berkenan di hadapan Tuhan Allah dan Tuhan Allah jadi happy or sad. Kalau persembahan kita good berarti Tuhan Allah jadi happy. Nah, adik-adik, intinya adalah kalau kita mau memberikan persembahan kita yang tergood untuk Tuhan Allah akan senang dan persembahan kita akan berkenan di hadapan Tuhan Allah adik-adik. Siapa di sini yang mau memberikan persembahannya yang good untuk Tuhan Allah? Ada yang mau? Aku sih mau. Nih, papa mama kasih aku uang. Terus aku simpan, lalu aku bawa ke impak karena aku mau kasih persembahan ini untuk Tuhan yang terbaik biar Tuhan Allah senang. Nah, intinya adalah adik-adik, kita harus memberikan persembahan kita yang tergood untuk Tuhan Allah agar persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan Allah. Terus Tuhan Allah jadi happy. Cheers. Demikian firman Tuhan adik-adik. Amin. Adik-adik, kita mau merespon firman. Kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Syafaat, bagaimana sikap doanya? Dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Bapa. Kami sudah mendengar firman-Mu. Sekarang kami ingin berdoa Bapa. Tuhan, kami ingin mengucap syukur. Engkau sudah menjaga kami walaupun kami beribadah hanya dari rumah. Engkau tetap menjaga kami dan keluarga kami sehat Bapa. Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi masalah, terutama virus corona, Bapa. Berkati para dokter dan tenaga medis, berikan mereka kekuatan, Bapa. Jaga mereka selalu sehat, Bapa, supaya mereka bisa membantu menyembuhkan orang-orang yang sakit di rumah sakit. Juga mereka selalu bisa berkumpul dan bersukacita bersama keluarga mereka. Bapak, kami juga ingin berdoa untuk Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Sehatkan mereka Bapak, berikan mereka hikmat dalam memimpin negara ini. Bapak, kami juga berdoa untuk orang-orang lain yang berupaya menjaga kami bebas dari virus ini Bapak. Seperti polisi dan pekerja-pekerja lain yang masih harus bekerja walaupun di saat seperti ini Bapak, berikan mereka kesehatan Bapak, sukacita dalam menjaga kami agar kami bebas dari virus ini. Bapak, kami juga ingin berdoa untuk gereja dan jemaat-Mu Bapak di GPIB Jatipon. Berkati Bapak dan Ibu Pendeta agar selalu sehat saat melayani-Mu Bapak. Jauhkan mereka dari sakit penyakit.
Berikan mereka selalu hati penuh sukacita. Bapa berkati juga majelis, kakak-kakak layan, jemaat-jemaatmu yang beribadah di rumah, yang tetap melayanimu Bapa. Berikan mereka juga kesehatan dan sukacita dalam memuliakan nama-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk keluarga kami Bapa dimanapun berada. Berkati oma opa kami, papa mama kami, tante om. Berkati saudara-saudara kami yang jauh maupun dekat. Bapa, saat ini kami belum bisa berkumpul bersama-sama keluarga kami yang lain. Tapi Bapak, kami percaya Engkau selalu menjaga kesehatan kami. Engkau selalu memberi kami semangat walaupun kami hanya bisa berhubungan lewat HP atau yang lain Bapak. Bapak, kami ingin berdoa untuk sekolah kami juga Bapak, guru-guru teman-teman kami, kepala sekolah kami dan staf-staf lain Bapak. Berikan mereka kesehatan, mereka masih mengajar Bapak dimanapun mereka berada, juga teman-teman kami, berikan mereka kesehatan juga dan semangat Bapak. Berkati anak-anak-Mu ini Bapak, berkati kami agar kami selalu semangat belajar di rumah, berikan kami kepintaran agar kami bisa tetap semangat belajar di rumah. Bapak berkati orang-orang yang sakit agar Engkau sembuhkan Bapak, agar mereka bisa beraktivitas kembali, sakit penyakit apapun kami anak-anak-Mu percaya Engkau bisa sembuhkan dimanapun mereka berada, agar mereka bisa berkumpul lagi bersama keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang mempunyai masalah di pekerjaan mereka, yang mungkin kehilangan pekerjaan, dipotong gaji, ataupun masalah lain. Kami percaya Engkau tahu yang terbaik dan Engkau selalu mencukupkan kebutuhan kami Tuhan, anak-anak-Mu. Demikian Tuhan doa kami. Kami ingin menutup doa kami dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sekarang mau memberikan persembahan. Nanti persembahannya dikumpulkan dulu ke keluarga yang di rumah. Nanti keluarga yang di rumah dapat memberi persembahannya ke kotak yang ada di gereja atau ditransfer ke rekening GPB Jatipon. Nah, kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 356 untuk beri persembahan bait 1 dan 2. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Tuhan, berkatilah persembahan ini, kiranya dapat berguna untuk pelayanan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu saja. Amin. Adik-adik, kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan Daku.
kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada IMPA hari ini. Dan sekarang kami mau berdoa untuk setiap pimpinan-Mu dan tuntunan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi garam dan terang di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi, shalom.